Selamat datang kawasan wisata Ranca Bali, teman-teman. Iya. Wah, tuh sebelah kiri, teman-teman. Ini dia curug syaratnya, teman-teman. Foto sebentar, dan ini alhamdulillah ya, airnya lumayan ada ya, terus ininya kok bisa kayaknya terguling tadi itu ya. Gimana? Halo teman-teman, selamat pagi. Ini jam 7:30. Ini posisi kita masih berada di Garut ya teman-teman, tepatnya di markas Honda Community Jatim. Setelah kemarin sore sampai malam kita mengikuti acara Honda Bikers Day ya di lapangan Yonif 303 Kostrad, kita langsung menuju ke markas Honda Community Jatim ya teman-teman, untuk istirahat dan menginap ya teman-teman. Dan ternyata lumayan banyak bikers dari Jawa Timur yang menginap di sini juga ya teman-teman. Semalam parkirannya full, dan ini sudah agak longgar karena sebagian ada yang sudah mulai lanjut gas lagi, dan sekarang giliran kita yang lanjut gas menuju perjalanan selanjutnya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut perjalanan terlalu jauh, ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Honda Community Jatim, karena kita sudah diberi tempat menginap gratis ya teman-teman. Dan tadi pagi sempat dikasih sarapan gratis juga. Wah, luar biasa Honda Community Jatim. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semakin solid dan sukses selalu, amin. Dan di pagi ini kita mau lanjut perjalanan menuju ke Bandung lagi ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah dari Bandung terus ke Garut ya. Sekarang ini kita mau balik lagi ke Bandung, tapi tujuan kita tidak ke kotanya ya teman-teman, tapi kita akan menuju ke daerah Ciwidey dan Ranca Bali ya, karena kemarin kita belum sempat lewat di sana. Jadi saya ingin coba lewat sana teman-teman, karena saya memang belum pernah lewat sana sama sekali. Dan ini mumpung kita ada di daerah sini, jadi sekalian kita mampir ya. Dan untuk jarak dari sini menuju ke Ciwidey itu kurang lebih sekitar 95 km ya teman-teman, dengan estimasi waktu 3 jam lebih 15 menitan. Dengan rute yang akan kita lewati itu nanti dari sini kita akan menuju ke Kecamatan Samarang, Garut ya teman-teman. Terus daerah Kamojang itu sudah masuk di daerah Bandung, kemudian Bale Endah, terus Soreang, dan selanjutnya Ciwidey ya teman-teman. Tapi kita mungkin hanya akan melewati jalannya saja, dan tidak ada rencana buat mampir. Mungkin mampir cuma sebatas foto-foto aja, terus lanjut lagi selanjutnya ke Ranca Bali dan ke Curug Naringgul ya teman-teman. Seperti apa perjalanannya, simak terus videonya sampai akhir teman-teman. Ya, ini kembali lagi ke jalan utama teman-teman, setelah barusan lewat jalur alternatif, lewat jalur perkampungan ya, yang jalannya sedikit kurang bagus. Ini kita santai-santai pelan-pelan sambil lihat-lihat ya, sambil mau nyari oleh-oleh khas Garut, terutama dodol Garut ya teman-teman. Sambil ngeliat kanan kiri, barangkali ada, nanti langsung kita mampir aja. Dan alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita disambut dengan cuaca yang lumayan cerah lah. Tuh sebelah kanan gunung apa itu, Gunung Cikuray atau apa ya. Tadi pas ngecek di map sih di sini emang dekat dengan Gunung Cikuray ya. Dan semoga aja nanti sampai sore teman-teman cuacanya bisa bersahabat kayak begini ya. Ya teman-teman, lanjut lagi. Barusan habis ngisi BBM lagi 50.000 pertalite. Dan sebelum itu juga saya sudah beli oleh-oleh dodol Garut. Ini sekarang posisi di daerah Samarang, Garut ya teman-teman. Jadi tadi ngisi BBM 50.000 lagi teman-teman.
Dan total selama perjalanan itu saya sudah ngisi sebesar 260.000 ya teman-teman. Itu campur ya pertamax ya pertalit. Dan ini kita langsung lanjut melanjutkan perjalanan menuju ke Ciwidey ya teman-teman. Jalur Ciwidey, Ranca Bali, Curug Naringgul ya. Kalau lihat di map barusan ke Ranca Bali sekitar 3 jaman ya teman-teman. Ini jam 9 lebih 40 menit. Jadi ya mungkin nanti sampai sana ya jam 1 mungkin dia. Di sini belok kanan kita, Jalan Raya Kamojang, Kampung Sampiren 4 km. Kampung Sampiren itu kampung apa? Kampung biasa atau kampung apa ya? Kampung itu nama kampung atau kampung julukan ya? Biasanya kan ada kampung itu kan ada julukan. Kadang ada kampung industri batik ya, kadang kampung kopiah gitu juga. Ini banyak bikers lewat sini ya ternyata. Mungkin ini jalan terdekat dari Garut ya untuk menuju ke sana. Terus kita naik ke bukit teman-teman. Wow, pemandangannya teman-teman sebelah kiri ya, keren. Ini nggak tahu ini di daerah mana ya. Jalan Raya Sukamojang ya. Semakin meninggi teman-teman, tapi suhu udara gak terlalu dingin ya, biasa adem gitu aja. Ada rombongan Harley teman-teman lewat sini. Mungkin bisa dibilang di sini jalur favorit orang-orang riding, orang-orang San Mori ya. Ini curam sekali teman-teman. Tadi nanjak terus, sekarang turunan curam ini. Waduh, delosor teman-teman. Asik teman-teman jalurnya. Selamat datang Desa Wisata Geotermal Kamojang. Iya, Kabupaten Bandung teman-teman. Ini kita sudah masuk kawasan Taman Wisata Kamojang, Kabupaten Bandung. Wisata Kamojang ini wisata apa ya teman-teman? Saya belum pernah dengar soalnya wisata Kamojang ini. Tapi jalurnya asik ini. Dingin. Mendadak dingin ya. Di sebelah kiri apa ini? Selamat datang PLN. Paket listrik di sini teman-teman ternyata. Ngeri ini. Curam lagi ini. Di sini turunan lagi teman-teman. Curam ini. Keren jalurnya teman-teman. Panjang sekali turunannya. Wah, keren di sini. Diam dulu lah foto di sini. Diam dulu di sini. Ya lanjut teman-teman. Pemandangannya ganteng sekali teman-teman. Ini salah satu jalur terluar biasa yang pernah saya lewati ya. Ini daerah mana ini ya? Pokoknya perbatasan Bandung dan Garut ya. Dari turunannya panjang banget teman-teman. Sini asik nih kalau buat San Mori pagi-pagi ya. Ntar sini jembatan ini ya. Kita foto dulu lagi lah. Mumpung di sini teman-teman. Pokoknya kita full foto-foto di sini. Lanjut lagi teman-teman. Ini di wilayah Kecamatan Ibun, Bandung teman-teman. Jalannya super ekstrim, turunannya panjang sekali teman-teman.
Di sini turunan lagi teman-teman. Tapi kayaknya di sini kok jarang apa ya, peringatan remblong gitu ya. Apa nggak pernah terjadi remblong di sini? Karena dilihat dari turunannya panjang sekali. Apalagi ini ngeri. Ini kalau kendaraan nggak prima, nggak kuat naik ke sini. Ini di pasar Paseibu ya, Bandung. Kayaknya sih pasar ya. Nah, ramai sekali barusan. Selamat jalan dari Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, teman-teman. Keluar dari Kabupaten Ibun nih, sini kita belok kiri. Jalan Laswi, masih di Jalan Laswi, teman-teman. Tapi panjang sekali ya dari tadi, nggak habis-habis. Mungkin karena jalannya dari tadi kan ngerayap terus, kita nggak bisa kenceng. Paling kenceng itu 60. Di sini cuacanya agak mendung teman-teman, tapi nggak full ya. Mendungnya bergerombol-gerombol, jadi tidak full gelap. Nah, sepertinya tidak berpotensi hujan deras, tapi nggak tahu. Kayak kemarin di Garut, tiba-tiba langsung gelap semua langit. Ini keluar teman, ini jalan raya utama atau gimana ini? Jalan raya Banjaran Barat, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, teman-teman. Banjaran. Ini jam setengah 12, jam 11 lebih 35 menit. Dari tadi begini terus jalannya. Raya 40, 60, 40, kadang cuma 30. Wah, sebelah kiri apa ini? Oh, Pasar Hehat Banjaran. Masjid, ada masjidnya di atas ternyata ya teman-teman. Soreang Ciwidey lurus, Ganda Soli Kopo Bandung kanan. Kita lurus teman-teman, karena kita menuju ke Ciwidey. Akhirnya ini lumayan ya, lancar setelah dari tadi cukup lama teman-teman. Kita terjebak kemacetan. Wah, malah lebih parah, merayap. Cuma jalan 10, 20. Gigi 1, 2, gigi 1, 2 terus. Ini udah bisa jalan 70 kan lumayan, 60, 70. Sampai lagi-lagi suhu mesin panas sekali. Ini jalanan udah sangat longgar teman-teman, enak banget. Wah, suhu tubuh juga langsung stabil ini, langsung sejuk ya. Sebelumnya tadi gerah sekali, tambah lagi tadi pagi belum sempat mandi teman-teman, karena tadi di rest area udah Jatim itu suhunya itu dingin sekali teman-teman. Tadi pagi gak berani pegang air ya. Karena dingin sekali, kalau mandi wah malah kedinginan. Wah, mantep. ZX25 barusan kenceng. Ngeri. Ini belok kiri teman-teman, karena barusan kita itu melewati jalan lingkar, menghindari kemacetan ya. Banyak anak-anak San Mori udah pada balik. Memang jam-jam segini jam-jamnya balik para anak-anak San Mori ya. Apalagi ini hari Minggu, waduh, bukan hanya motor, pasti banyak mobil juga yang melintas di sini. Hari libur, memang nyalip angkot ini susah sekali teman-teman. Dari lawan arah padat banget. Salib, yes. Mantap teman-teman.
Memang asik teman-teman, jalurnya mantap. Mirip-mirip di itu ya, di Pucon ya, jalur Pucon Malang. Ranca Bali Ciwidey masih lurus. Jadi ini masih di daerah Kecamatan Pasir Jambu, Bandung teman-teman. Barusan lewat depan polseknya, Polsek Pasir Jambu ya. Ya teman-teman, lanjut lagi. Ini barusan habis nyuci di tukang cuci atau apa namanya ya. Pernah ngelihat kondisi motor sangat memprihatinkan teman-teman, kotor banget. Jadi tadi ceritanya itu tiba-tiba hujan teman-teman di sini di kawasan mana ini? Mana ya? Jalan Raya Ciwidey ya, Jalan Raya Kampung Warung ya, Ciwidey. Itu tadi tiba-tiba hujan. Saya langsung nyari tempat berteduh kan, otomatis belok kiri. Setelah mampir, kan niatnya kan berteduh ya. Ternyata saya masuk ke tempat pencucian motor. Ya udah sekalian lah, lihat motorku kotor sekali, langsung bilang abangnya yang tukang cucinya, "Bang, cuci ya?" "Siap." Langsung cuci. Nah kebetulan juga di situ tadi ada jual bubur ayam ya, sekalian saya makan bubur ayam. Dan tadi anehnya itu pas saya masuk ke tempat cucian, saya berteduh, baru turun terus mesen bubur ayam, hujannya langsung reda teman-teman, langsung panas juga. Makanya sekarang nih nampak di depan aspal kering. Jadi setelah hujan paling 5 menit tadi ya, langsung panas, jadi aspal langsung kering. Jadi beruntung banget ini, habis nyuci motor bersih, aspalnya kering. Padahal tadi sempat agak itu juga ya, gimana ya, pas nyuci motor tapi kok hujan kan, jalannya kan pasti kan kotor lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, kotor lagi sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu, daripada awalnya yang sangat kotor banget. Kalau sangat kotor kan nggak enak dipandang gitu kan. Dan tadi nyuci itu sekitar berapa ya, ya hampir setengah jam teman-teman total waktu. Ini jam 1:20 ya, tadi masuknya itu jam 1 kurang 15 atau kurang 20 juga, 40 menitan lah. Karena yang nyuci memang bersih banget teman-teman, digosok-gosok sampai di kolong-kolong itu digosok semua pakai sikat. Jadi ya oke lah. Dan dulu biayanya teman-teman tadi 25.000 untuk motor sport ya, motor sport berfiring ya. Kenapa motor sport itu agak mahal? Karena berfiring. Nah bersihin di dalam-dalamnya itu yang biasanya agak susah. Kalau motor bebek, motor-motor kecil tadi 15.000 ya, motor sedang 18.000. Motor besar itu, maksudnya motor besar itu tadi mungkin motor besar yang non firing itu 20 kalau salah. Kalau motor sport, semua golongan motor sport 25.000. Dan dari sini teman-teman kalau ke Ranca Bali ya, saya tujuannya ke Ranca Bali ini karena ini sudah di Ciwidey. Ranca Bali sekitar 20 menitan dari tempat saya nyuci motor tadi. Kondisi lalu lintas seperti ini nggak tahu ya, bisa lebih molor ini. Jadi tadi sekalian saya nyuci kan makan bubur ayam ya, sekalian pengganti makan siang ya. Walaupun cuma bubur, mungkin ketahanannya untuk mengganjal perut itu lebih singkat dibanding nasi.
nanti kalau lapar ya makan lagi, daripada tadi cuma nungguin nyuci waktu habis kan, terus nanti lanjut makan lagi kan, wah double jadinya. Selamat datang kawasan wisata Ranca Bali teman-teman. Iya, wah tuh sebelah kiri teman-teman. Wah, dan di sini longgar teman-teman, mantap ini. Kita bisa leluasa ya, jalannya mantap teman-teman, sepi ya, berbanding jauh sekali dengan barusan ya. Kita bisa cornering di sini teman-teman. Kita berhenti aja dulu di sini. Antri terus tak? Oke. Kita lanjut teman-teman. Ini salah satu spot rest area mungkin ya. Makanya banyak sekali yang jualan di sini. Dan ternyata gerimis lagi teman-teman. Barusan habis berhenti pakai jas hujan. Jas hujan sekali pakai. Ini motor baru dicuci ya. Baru sekitar 20 menit paling. Ini udah kena hujan lagi. Tapi kayaknya kalau di jalur-jalur seperti ini potensi motor sangat kotor itu kecil teman-teman, karena memang aspalnya bagus, bersih juga ya. Kecuali kalau di jalan-jalan utama yang semua kendaraan bisa lewat, truk, mobil, motor, di tengah kota itu pasti bakal kotor sekali. Airnya sampai menggenang teman-teman. Berarti di sini deres tadi ya. Mungkin puncaknya hujannya di sini tadi. Lihat airnya sampai menggenang di aspal. Rancau Pas. Jadi di sini udah kawasan Ranca Bali teman-teman. Green Hill Park. PT Perkebunan Nusantara 1, Kebun Ranca Bali. Oh, ini mungkin kebunnya itu ya. Iya bener. Wah, keren teman-teman. Keren teman-teman. Saya nggak nyangka teman-teman di atas sini ternyata semacet ini ya. Meskipun di sini itu kondisinya habis hujan, jadi terasa lama banget di sini. Ini apa ini sebelah kiri? Bukit Senyum, iya. Ranca Bali CWD. Wah, tehnya hijau sekali teman-teman. Mantap. Dulu teman-teman jalurnya. Saya jadi ingat di Cangar ya. Iya. Kalau di Jawa Timur ada Cangar. Oh, mirip ini kelok-keloknya. Nah, di sana banyak depan terpantau banyak bus-bus pariwisata. Ini ada wisata apa di sini? Oh, wisata petik stroberi ternyata. Ranca Bali PTP Nusantara 8, iya. Kurang jelas sih tulisannya, kena lumut. Ya saya sih berharapnya teman-teman tadinya ya kesini itu dapat cuaca yang cerah, nggak hujan kayak gini ya, nggak berkabut itu maksudnya. Tetapi gimana lagi, memang dapatnya begini karena memang musimnya juga mulai memasuki musim hujan ya. Apalagi cuaca sekarang Indonesia nggak tentu. Bahkan BMKG pun memperkirakan itu bakal terjadi cuaca ekstrim di Pulau Jawa selama sepekan ya ke depan. Dan selanjutnya teman-teman, ini kita lanjut ya ke itu Curug Ceret ya. Curug Ceret atau Ceret ya, saya nggak tahu. Pokoknya tulisannya itu CERET. Nah, itu bacanya kalau orang sini ceret apa ceret, apa ceret apa ceret nih. Nah, itu berada di daerah Naringgul.
Dan di sini terpantau aspalnya udah tidak terlalu basah teman-teman. Jadi mungkin hujannya di sini itu lebih awal tadi ya. Dan untuk Curug Ceret, Curug Naringgulnya itu kalau dari Rancabali tadi sekitar 1 jaman ya jaraknya, estimasi waktu perjalanan. Tapi ini udah berjalan sekitar beberapa menit. Mungkin perkiraan saya tinggal 40 menitan ya. Nah, semoga nanti di air terjun itu, pas air terjunnya itu lagi nggak kering ya, lagi ada airnya gitu. Tapi kayaknya sih bakal ada karena ini musim hujan. Sangat mustahil kalau air terjun itu kering, kecuali kalau musim kemarau barulah. Wah, keren sekali teman-teman, hamparan kebun teh ya. uh. Luar biasa ini. Kawarangganis kiri. Wah, kita pelan-pelan teman-teman di sini. Jalannya ini turunan dan basah aspalnya. Dan saya belum pernah lewat sini. Itu yang penting. Kurang. Saya yang berkabut di depan. Dan di sini mulai gerimis lagi teman-teman. Untung ini saya sudah pakai jas hujan, jadi nggak perlu berhenti lagi buat pakai jas hujan. Apakah harus berteduh lagi? Nggak ada tempat berteduh. Kita lanjut aja. Yang penting tas saya aman, nggak kehujanan ya. Keren teman-teman. Naringgul lurus, Cikadu kanan ya. Kita mau ke Naringgul, jadi kita lurus. Wah, sayang teman-teman, sebelah kiri kabut. Jadi pemandangannya nggak kelihatan.
Soreang Ranca Bali Cidaun. Iya. Ternyata di sini juga masih keren teman-teman. Kita kira udah berakhir dari ya di atas. Tapi di sini juga waduh. Sip, jos. Ngeri teman-teman jalannya. Wih. Di sana cerah teman-teman. Itu arah mana ya? Kalau arah selatan bersyukur lah kita nanti gak kehujanan di selatan. Air Kingnya sampai garong-garong teman-teman. Sumpah ini keren banget jalurnya. Habis ini nggak berani kenceng saya. Aspalnya masih licin. Takut nyosop nanti. Ya, hujannya ini nggak tentu. Kadang di sini, nah kita belok hilang. Terus kita belok lagi, ada lagi. Dan ini udah nyampe di Naringgul, jadi ini mungkin tinggal nggak jauh lagi ya. Kita lihat curugnya, curug Naringgul, curug Ceret. Wih ya, ekstrim sekali, mantap ini, jos. Saya sampai kaget. Oh, itu tuh curugnya di depan. Nah, kelihatan teman-teman. Sepertinya tanggal gak jauh lagi ini. Nanti nah foto dulu di situ sebentar ya. Curug Naringgul. Wih, memang jalannya sempit tapi ekstrim. Mungkin saya nggak banyak ngomong teman-teman karena mungkin terlalu fokus ya sama jalan. Benar-benar ekstrim nih, butuh konsentrasi tinggi nih. Teman saya tadi mana? Masih di atas. Nah di sini tuh banyak kayak apa ya, pemandu di tikungan, karena memang wah jalurnya ekstrim. Manyos jalannya, jos. Ini kalau malam pasti serem di sini. Tapi buat orang-orang yang mungkin belum pernah lewat sini, sangat ekstrim teman-teman. Wih, ngeri. Wih, ini sawahnya keren. Sebelah kiri. Nah di sini alhamdulillah aspalnya kering teman-teman. Jadi mungkin di sini udah ada mungkin hujannya ya. Itu curugnya banyak ternyata. Sana juga ada. Mau tak salib tapi ngeri ini. Rawan remblong teman-teman.
Nah, ini rumah yang sempat viral ya. Rumah, tapi banyak orang yang mau berhenti gimana? Ya nggak itu ya, nggak enak. Kalau tadi sepi mungkin saya akan berhenti. Di sini hujannya terus lagi tuh, teman. Oh nggak terus ya, nggak gerimis lah, kayak yang tadi. Dan ini dia curug seretnya teman-teman. Keren teman-teman. Bentar, foto dulu. Saya berhenti dulu sebentar di sini. Foto-foto sebentar, dan ini alhamdulillah ya, airnya lumayan ada ya, terus karena mungkin udah sering hujan di sini. Di sini fotonya ngantri ternyata. Dan ini di Naringgul ya teman-teman. Tempatnya di Naringgul. Dan kita lanjut teman-teman. Kita lanjut menuju ke selatan ya teman-teman, ke jalur selatan. Kalau tak lihat dari Google Map tadi ke arah Ciaun, iya. Tjiaun. Ciaun. Saya nggak tahu itu masih ikut mana. Pokoknya intinya ke sana lah, ke selatan. Nanti sampai di mentok ke selatan, langsung belok ke timur ya teman-teman. Ini sekitar jam 4 sore kurang 2 menit ya. Estimasi waktu mungkin kalau saya boleh memperkirakan itu mungkinan 2 jam ya. Mungkin sampai sana nanti pas jam 6. Tapi ya semoga nggak sampai ya teman-teman, biar kita lebih cepet. Oh ini mungkin ini ya, yang lokasi jalan yang viral, yang biasanya anak-anak motor suka bikin video terus kenceng kayak lompat-lompat kayak gini. Iya, di sini kayaknya. Iya bener sih. Ya, tumpah ini. Ada minyak, bekas minyak. Kok bisa? Kayaknya terguling tadi itu ya. Itu mungkin mobilnya barusan tergelincir teman-teman. Loh, ini jalan kayak ada tumpahan minyak. Oh ini pantesan saya tadi hampir kepleset teman-teman. Iya, saya terasa ban saya slip tadi, sebentar gitu. Ternyata lihat aspalnya kok kayak ada minyak ya, belang-belang. Nggak tahu itu solar atau apa, atau oli. Kalau oli kayaknya nggak mungkin oli, kayaknya itu solar, tumpahan solar. Wah keren. Wah, keren bang. Andai saya tahu nama orangnya atau akunnya, nanti tak kirimin itu video itu. Apa itu, ada yang tiduran. Dan iya teman-teman, untuk jalur berkelok, jalur pegunungan yang bisa dibilang terpanjang yang pernah saya lewati ya di sini kayaknya. Sebelumnya belum pernah soalnya. Ya di sini ini hampir saya lewat udah hampir 3 jam lebih ya.
Dari tadi itu full pegunungan itu, dari jam malah dari pagi kayaknya ya. Dari Garut itu yang menuju ke perbatasan Bandung ke barat itu sudah pegunungan, tapi nggak full sih, kadang lewat desa-desa. Tapi yang full itu setelah menuju ke Ciwidey ya, sebelum Ciwidey sampai di sini itu tadi kan sekitar jam 11-an siang, sampai sekarang jam 4 lebih 15 menit. Tuh, berapa itu? Udah 4 jam lebih, 5 jam lah kita lewat jalur begini terus. Tapi asik sih. Yang bikin gak asik ya hujannya. Daerah pegunungan rawan hujan. Sebelah kiri tumben teman-teman, cerah, jurangnya kelihatan. Ini sampai di sini malah kayaknya dari tadi nggak hujan nih, aspalnya kering. Ini di Cigaru, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cigaru. Di depan cerah, alhamdulillah. Semoga kita mengarah ke sana nanti. Tuh, ini apa ini? Solar apa oleh samping? Oleh samping. Atau apa? Tuh, di sini gak ada lagi. Ini bahaya, itu licin. Kalau pas nanjak mungkin enak ya teman-teman, nggak seberapa itu. Tapi kalau pas turunan itu yang bahaya, langsung kepleset gitu aja. Salip dulu mobilnya. Dan di sini jalanan udah mulai melebar ya, nggak kayak di sana tadi sempit. Selamat datang Kecamatan Cidaun. Ya mungkin maksudnya tadi itu Cidaun teman-teman, tapi di map Ciaun tulisannya Ciaun. Nah, mungkin yang benar Cidaun ya, mungkin. Sebelah kanan SDN Kertajaya. Cerah teman-teman sebelah kanan. Alhamdulillah, perjalanan kita bisa lancar. Tambah lagi ini situasi jalanan yang lancar, sangat lancar, hampir nyaris jarang orang lewat ya, cuma ada satu dua. Saya kaget tikungannya ternyata sampai berapa derajat tadi. Mantap teman-teman, akhirnya kita dikasih jalanan yang longgar. Haha, enak sekali. Kita bisa mematuhi sampai 100 km gitu, 90 lah on speedo, tapi ya tidak on GPS. Kalau GPS mungkin beda lagi, mungkin cuma 80 atau 75 mungkin. Wah, klakson saya tiba-tiba gak bunyi teman-teman, gak tahu kenapa ya. Waduh, wah cerah sekali teman-teman. Wah, di depan pemandangan pantai selatan teman-teman, semoga kelihatan ya di kamera. Iya, ini berarti udah mentok ini. Oh iya, di depan. Iya. Ini kita kiri langsung ke timur ya. Cepat sekali ya teman-teman, rasanya kayak setengah jam mungkin dia perasaan. Iya. Padahal tadi perkiraan saya kan 2 jam dari Naringgul ke sini itu ya. Yang saya maksud di pertigaan apa, Cijaun tadi. Wah, ini jembatan sungai apa?
Oh, sebelah kanan langsung pantai selatan. Nah, di kali itu banyak orang nyari apa kan ya? Bawa ban besar gitu kan, kayak ngambang pasir gitu ya. Dan terasa memang cepat sekali teman-teman. Sejak dari tadi air terjun di Naringgul, tadi di atas itu jam 4 kurang 15 menit kalau nggak salah. Terus kita mulai lagi perjalanan hampir jam 4, jam 4-an mungkin. Ini sekarang jam 4 lebih 40, lebih 35, iya. Jam 4 lebih 35 menit, berarti 35 menitan. Jadi cepat sekali. Tadi perkiraan saya padahal sekitar 2 jaman. Dan ini kita sudah ke timur teman-teman. Jadi tinggal arah perjalanan pulang ya, menuju ke Jawa Timur. Ini jam setengah 5 lebih. Nanti sampai di mana saya juga nggak tahu. Kita istirahatnya kita kondisional aja ya. Kita mentok-mentoknya perjalanan ya jam 9 atau jam 10 malam lah, mentok kita berhenti terus nginep di penginapan. Karena mengingat perjalanan kita ini masih sangat jauh. Ini di Jawa Barat, di tengah-tengah antara ujung pulau Jawa Barat dengan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan besok cuma ada kesempatan 1 hari teman-teman. Besok malam harus udah di rumah lah ya, maksimal besok malam, karena Selasanya harus aktivitas lagi kita. Nah, saya ada target sebenarnya ini nanti bermalam di mana ya, minimal di Cilacap lah, iya Cilacap atau Kebumen. Sebelumnya malah saya pengen nyampe di Kebumen, atau jangan-jangan malah sampai di Pangandaran. Enggak, tapi kalau misal cuaca nanti mendukung, setelah nggak hujan ya, nggak terhalang hujan lebat misalnya, itu mungkin bisa sampai Cilacap, bahkan mungkin lebih bisa dengan kondisi jalan longgar seperti ini ya, tanpa banyak mobil, tanpa banyak truk-truk ya, apalagi truk tronton. Wah, udah pasti enak. Dan SPBU kita mampir dulu lah. Mana toiletnya ini? Oh, ini toilet. Yes, toilet. Lanjut lagi teman-teman. Habis ke toilet, numpang buang air kecil dan cuci-cuci muka tuh. Teman saya tadi ngencengin rantai juga. Rantai saya juga sebenarnya agak kendor, tapi ya masih aman lah, masih batas aman. Jadi ini lanjut saja. Tadi lumayan lama di itu SPBU, ada 15 menitan kayaknya, karena teman saya ngencengin rantai itu harus bongkar tas dulu, ambil kunci-kunci roda ya. Sekarang kita lanjut. Untuk cuaca teman-teman, terkabut langit, sebelah kiri terpantau agak hitam tapi jauh ya. Semoga nanti menjauh, bukan mengarah ke sini. Ini rencana kita langsung tembak ke daerah Cilacap. Entah nanti bisa nyampe di sana atau enggak tahu. Nah, Cilacap itu estimasi waktu sekitar 5 jam lebih tadi ya. Saya lupa tadi 5 jam lebih, pokoknya nggak sampai 6 jam. Ini Gapura apa? Oh, mungkin keluar dari Cidaun ini. Mungkin dia, karena tadi masuk Cidaun itu Gapuranya seperti itu. Di sini lagi teman-teman. Keren. Ini langsung laut lepas ini. Lihat jalurnya teman-teman, lurus ya.
Di samping kiri ada bukit, tanggul atau bukit ini, kayak semacam tanggul tapi kok nggak rapi ya. Sebelah kanan langsung pantai. Wah, asik kok, nyantai nih. Ini tempatnya wah enak banget teman-teman, di sini jalurnya mantap. Ini klakson saya kadang nyala kadang enggak teman-teman. Apa gara-gara kena air tadi ya klakson. Tadi sempet ngelakson anjing nggak nyala, terus ngelakson ibu-ibu nyebrang nggak nyala juga. Jalur selatan teman-teman, langsung pantai selatan. Ngawang, ini sungai dari gunung kayaknya. Selamat datang. Oh, apa tadi ya, pokoknya ini Garut ya, kacang keringan atau apa tadi, nggak sempet baca ya, soalnya tulisannya di bawah. Biasanya Gapura kan tulisannya di tengah atau di atas, itu di bawah. Jadi saya agak antisipasi melihat ke bawah tadi. Untuk BBM teman-teman sampai di sini masih ada 2 bar ya. Jadi di SPBU cuma mampir itu aja ke toilet, nggak ngisi. Ngisinya nanti aja. Ini 2 bar ini biasanya masih banyak, masih ada 5 literan lebih. 4 literan lah, bukan 5 liter. 4 liter ya masih bisa jauh ini. Oh, sebelah kanan teman-teman, bagus banget. Sepanjang jalan ini ya, dari tadi itu banyak sekali tempat bagus, tapi nggak tahu ada aksesnya buat menuju ke sana apa enggak ya. Dan sayangnya juga waktu udah malam ya, jadi wah, kita juga memaksimalkan waktu yang ada. Waktu kita terbatas soalnya. Wih, keren teman-teman, ini malah full kelapa ini. Wah, di sana. Waduh, keren-keren. Ya, semoga lain kali lah, kalau ada kesempatan main lewat sini lagi, mampir lah lagi. Kita mendapat pemandangan sunset teman-teman. Wah, cuma sebentar. Sebenarnya ini kita jalan ke arah selatan atau timur ya. Oh, ada sunset. Oh, keren teman-teman, mantap. Ini udah setengah 7 malam tapi langit masih merah teman-teman. Di sebelah kanan tuh, sebelah kanan masih merah ya, belum gelap sepenuhnya. Ini jalur selatan ya, langsung berdampingan dengan pantai. Ini tempatnya di daerah mana saya kurang tahu juga, dan kayaknya ini agak-agak nanjak ya, karena terasa berat sekali motornya. Ini kita nggak tahu juga ini masih jauh atau enggak ya. Ini bensinku sudah nipis, udah di merah ini. Takutnya kehabisan, tapi tenang, ada temen ya, jadi mungkin kalau kehabisan nanti bisa didorong. Kalau temanku tadi udah ngisi, jadi mungkin masih ada banyak, nggak mengkhawatirkan. Kalau punya aku, waduh, ini indikator bensin ini tiba-tiba turun ya. Mungkin ini baru jalan JLS itu ya, yang belum tembus sampai ke Jawa Timur itu ya. Bisa jadi sih ya, karena memang sepi banget kendaraan, jarang yang lewat sini, cuma motor aja dan beberapa mobil. Itu pun kayaknya warga-warga lokal sini aja ya. Kalau kendaraan umum apalagi truk ya, saya agak lihat truk sama sekali dari tadi ya, truk dam terutama. Ini sebelah kiri ada truk, baru diomongin ya. Nah, nanti kalau ada SPBU pertama dari sini langsung masuk aja.
Oh, gelap lagi teman-teman. Oh, bener-bener super gelap. Dan langit masih merah teman-teman. Oh, kalau di mata saya kelihatan, nggak tahu di kamera ya. Ini sebelah kiri juga jurang kayaknya. Kalau siang ini keren ini. Sayang malam kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini barusan masuk Gapura Kabupaten Tasikmalaya ternyata teman-teman. Ini jam 6 lebih 50 menit teman-teman. 18.50 menit, belum bisa ya, memasuki Kabupaten Tasikmalaya. Tapi Tasikmalayanya bagian selatan teman-teman, ujung selatan. Jadi langsung pantai selatan ini, karena memang jalurnya saya pilih jalur selatan. Jadi jalurnya ini lurus-lurus aja ya teman-teman. Maksudnya bukan lurus, maksudnya lurus itu jalurnya, tanpa belokan, perempatan, persimpangan atau pertigaan. Pokoknya ngikut terus, meskipun berkelok-kelok tapi ya ikut terus. Jalannya cuma satu ini. Enaknya lewat jalan selatan ya gini. Untuk sekarang ya, nggak tahu kalau beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan ya akan perkembangan di suatu wilayah itu kan pasti terjadi teman-teman. Nah, biasanya akan banyak jalan-jalan baru ya. Nanti ya kita isi BBM dulu lah ke SPBU. Udah nipis banget, mepet. Dan alhamdulillah kita nemu SPBU lumayan gede. Dan kebetulan antri sekali teman-teman. Hah? Gimana? Terasa Pak Yun, ya ada galon. Terasa. Oh ya ya ya. $50. Ya, makasih bang. Ya, lanjut lagi teman-teman. Terusnya isi bensin lagi 50. Dan ini masih jauh, sekitar 68 kilometer lagi. Wow, lumayan 60 kilo. Oh, sekitar 1 jam sampai 2 jam mungkin. Iya, tadi tak buka tangki, ternyata bensin masih lumayan, adalah seliter lebih. Padahal di jarum indikator udah mentok di bawah, itu di bawah merah. Ya sangat bagus lah, tapi daripada kehabisan kan. Dan ini rencana kita mau nyari makan dulu teman-teman. Udah jam 7 lebih. Nanti kalau ada sekiranya ada warung, atau kita nyari chicken aja ya, atau nyari warung Lamongan mungkin, pecel lele atau apa. Tapi dari tadi gak ada sih, dari sini, daerah selatan sini gak ada kayaknya. Belum pernah jumpa warung-warung dari daerah lain gitu loh, maksudnya ntar sate Madura atau pecel lele atau masakan Padang, belum ketemu di sini teman-teman. Karena mungkin masih itu ya, masih jauh dari jangkauan mungkin. Banyaknya mie bakso, mie ayam, itu aja. Iya teman-teman, kita lihat dulu, makan malam dulu. Wah, sensanya ngeblur di RM Lesian Bu Kokon. Nah, pesen makan dua. Udah lapar sekali kita. Makan malam kita, makan malam. Nah, habisin. Jam 7:30 aku kimbo lah. Makan punya ayam goreng, ayam kampung goreng.
Ya, kita makan dulu teman-teman. Saya makan teman-teman. Ini kita mau lanjut lagi. Sebentar. Ini tepat di sebelah kanan kita ini adalah laut selatan teman-teman. Banyak perahu nelayan. Oke, lanjut teman-teman. Ini jam 8 lebih 13 menit. Tadi istirahat berapa ya? 20 menitan mungkin, 25-an lah. Kan sambil ngecas soalnya tadi. Dan ini kita langsung lanjut teman-teman, ikut Cilacap ya kalau bisa. Estimasi 3 jaman setengah ya, tapi nggak tahu nanti. Kalau jalanan sepi mungkin bisa lebih cepat ya teman-teman. Tapi meskipun sepi, kita nggak tahu edan ya, tetap nggak bisa terlalu gaspol. Waduh, kok kayak ada gerimis ya barusan. Kalau gerimis payah ini. Tapi sebelum ke Cilacap nanti kita ke Pangandaran teman-teman. Karena kan kita melewati Pangandaran. Saya juga belum pernah ke Pangandaran sebelumnya soalnya. Makanya nanti kalau cuma lewat aja mungkin oke lah ya, nggak usah mampir. Mungkin nanti kita cuma pengen foto di Tugu Ikan Marlin ya, Tugu salah satu ikon di Pangandaran. Dan ke Pangandaran 1 jam setengah. Di estimasi mungkin nanti setengah 10 teman-teman. Masuk jalan berkelok-kelok teman-teman. Ngeri. Habis naik langsung turunan curam. Kan nggak kelihatan jalurnya. Kalau masih lurus enak. Kalau habis naik turunan curam terus belok, waduh, kadang itu kita suka mau terperosok ah. Wah, ini sepi banget teman-teman. Benar-benar kayak kita berdua ya. Kalau siang oke di sini teman. Kalau malam waduh, ngeri ya. Lebih ngeri bagi yang belum pernah lewat sih ya, kayak saya kalau pertama kali. Kalau udah pernah kedua kali, ketiga kali mungkin lebih enjoy lagi. Cimerak teman-teman ya, barusan melewati Gapura SD2, SDN apa STMPN, SDN kayaknya 2 Cimerak. Di sini sudah banyak penerangan jalan teman-teman, jadi enak ini, lebih enjoy. Wah, gelap lagi teman-teman. Cuma ada mungkin 1 kilo lebih, 1 kilo mungkin ya tadi, atau 2 kilo. Sekarang gelap lagi, tapi lumayan lah. Lewat hutan lagi teman-teman, dengan jalanan yang berkelok-kelok lagi. Rasanya kok nggak habis-habis ya. Jalannya dari tadi. Ini jam 9 jadi 15 menit. Kurang tahu juga ini berada di daerah mana. Ini malam juga ya, makanya susah. Biasanya saya kan baca-baca kayak banner atau plang-plang di toko-toko, itu pasti ada nama daerahnya. Dan ternyata ini berada di Jalan Raya Cijulang ya teman-teman. Cijulang masih Tasikmalaya ya. Oh, Pangandaran. Cijulang Pangandaran. Iya. Sebelah kanan ini Green Canyon. Iya, wisata Green Canyon. Iya, saya tahu. Wisata Green Canyon, iya. Saya gak pernah ke sana sih, cuma pernah denger wisata Green Canyon itu di Pangandaran. Alun-alun Parigi, iya teman-teman, Parigi. Lampu merah.
Nah, di sini baru kita ketemu keramaian teman-teman. Jalanan bertrotoar. Dari tadi kita berjalan ditemani kanan kiri hutan. Dengan medan yang naik turun. Jam berapa ya? Setengah 10 tepat teman-teman. Berada di Parigi ya. Nah ini namanya sudah nyampe di ini depan Polsek Pangandaran teman-teman. Jadi apa ini di pusat keramaiannya ya? Iya kayaknya, tapi udah rada-rada sepi ya. Oh, harus foto di mana ini? Sini aja ya. Ini. Di sini aja ini. Nyampe di Tugu Ikan Marlin, ya. Kita foto dulu di sini. Ya teman-teman, ini kita putuskan buat menginap di Pangandaran saja ya semalam, karena ini udah lumayan malam, jam 10 malam lebih ya, dan kondisi badan juga waduh nggak bisa dipaksakan. Nggak, ini mau ke hotel Pak. Oh, 20. Berarti kalau untuk menginap aja berarti ada. 2 orang ya. Parkir juga. Berapa parkirnya? Iya, iya. Oke teman-teman, karena waktu udah semakin larut ya, ini hampir jam 10 malam dan badan kita sudah lumayan terasa capek, jadi kita putuskan buat menginap di daerah Pangandaran ya teman-teman. Dan kebetulan penginapan yang kita sewa berada di dalam kawasan wisata Pantai Pangandaran ya teman-teman. Jadi kita masuk ke kawasan Pantai Pangandaran ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi kita sudah nyampe di penginapan. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di video part selanjutnya.